penting bagi kita pada saat akan melakukan perawatan, kita mengetahui kebutuhan tanaman tersebut setiap fasenya, setiap jenjang usianya. Ini sangat penting. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi ini kita berada di kebun yang kita sudah tanami durian musangking dan oci. Penanaman selesai 1 bulan yang lalu, persis tanggal 1 Maret. Jadi sekarang usianya kurang lebih sekitar 1 bulan. Namun kita belum melakukan pemupukan karena masih menunggu tanaman itu betul-betul sehat. Kita hanya berikan pupuk hara mikro, asam amino dan vitamin, dan penyemprotan pengendalian penyakit juga baru kita lakukan 1 kali. Kita belum berani untuk melakukan pemupukan, masih menunggu tanaman itu betul-betul sehat, baru kita berani untuk melakukan pemupukan. Nah, hari ini insya Allah kita akan membahas tentang perawatan tanaman. Apa itu perawatan tanaman? Perawatan tanaman itu adalah pada dasarnya memenuhi apa yang menjadi kebutuhan tanaman tersebut. Nah, sehingga pada saat kita melakukan perawatan tanaman, maka kita harus mengetahui tanaman tersebut karakternya seperti apa. Karena setiap tanaman, setiap komoditas itu memiliki karakter yang berbeda. Antara durian dengan lengkeng, dengan alpukat, dengan mangga, itu karakternya berbeda-beda. Begitu juga varietas yang berbeda bisa karakternya berbeda. Misalnya durian musangking dengan oci itu tentu memiliki karakter yang berbeda. Begitu juga musangking dengan bawor, dengan yang lain-lain. Nah, di sini penting bagi kita untuk mengetahui karakter dari varietas masing-masing tersebut. Lantas juga menyangkut masalah usia. Usia kita bagi berdasarkan 2, vegetatif dengan generatif. Tapi di vegetatif itu pun berbeda-beda. Kebutuhan di tahun pertama, kebutuhan di tahun kedua, kebutuhan di tahun ketiga itu pun berbeda-beda. Nah, sehingga penting bagi kita pada saat akan melakukan perawatan, kita mengetahui kebutuhan tanaman tersebut setiap fasenya, setiap jenjang usianya. Ini sangat penting. Nah, sebelum kita berbicara tentang masalah pemupukan, kita hari ini bahas tentang dasar-dasar perawatan tanaman. Dasar perawatan tanaman yang pertama adalah tanah. Nah, kenapa kita berbicara yang pertama adalah tentang tanah? Ibarat kita akan memelihara ikan. Pada saat kita akan memelihara ikan, maka poin pertama yang penting harus kita pikirkan adalah tentang airnya. Kualitas air yang akan dijadikan sebagai tempat hidup bagi ikan tersebut. Ini pun sama. Pada saat kita akan menanam tanaman, maka poin pertama yang harus kita pikirkan adalah media hidupnya. Media hidup tanaman adalah tanah. Nah, sehingga kita harus memikirkan tentang kualitas tanah tersebut. Nah, berbicara tentang masalah kualitas tanah tentu berbeda-beda. Salah satu contoh, kita di sini mendapatkan area tanah yang bekas dulunya sawah, ya, dan juga sering terjadi erosi, ya. Tentu kualitas tanahnya itu dibandingkan dengan misalnya kita dapatkan di hutan, ya, yang katakanlah struktur tanahnya masih bagus, tidak terganggu dengan erosi, itu pasti berbeda. Nah, jadi poin yang pertama yang harus kita perhatikan adalah tanah yang akan menjadi media tempat hidup tanaman yang akan kita tanam. Nah, di sini
bagaimana caranya kita memperbaiki terlebih dahulu media yang akan kita tanami durian misalnya ya. Nah, ini contoh, ini adalah media tanah yang kita siapkan ya dari 1 bulan yang lalu. Dari 1 bulan yang lalu ini sudah kita gali, membuat lubang ukuran 70 ke 70, lantas juga dibuat model donat di mana tanahnya ditinggikan agar tanah yang akan kita tanam ini menjadi subur. Hal apa yang harus kita perhatikan di dalam hal memperbaiki kesuburan tanah? Memperbaiki kesuburan tanah itu ada 3. Pertama adalah pembenahan unsur organik tanah. Cara memperbaiki unsur organik tanah dengan cara kita memberikan bisa menggunakan kotoran hewan, bisa menggunakan kompos ya, agar struktur unsur hara organik tanah tersebut bisa menjadi baik kembali. Itu yang pertama. Terus yang kedua yang harus diperhatikan adalah unsur mineral tanah. Nah, untuk memperbaiki unsur mineral tanah itu, kalau yang referensi yang saya dapatkan itu menggunakan zeolit. Zeolit berdasarkan referensi yang saya dapat, cara membenahi unsur mineral tanah itu bisa menggunakan zeolit sebanyak 10 ton untuk 1 hektar, dan kesananya tahun berikutnya adalah 5 ton setiap hektar per tahun. Nah, itu yang pertama yang harus kita perbaiki adalah tadi menyangkut masalah kesuburan tanah dari unsur organik dan unsur mineral. Untuk memperbaiki unsur organik kita bisa menggunakan kotoran hewan. Hanya di sini pada saat kita memperbaiki struktur organik tanah ini tidak bisa kita lakukan secara cepat, harus membutuhkan waktu. Terkadang ini yang menjadi kendala di kebanyakan petani karena ingin menanam secara cepat-cepat, sehingga akhirnya malah struktur tanah yang akan ditanami itu tidak dilakukan perbaikan terlebih dahulu. Itu kalau menurut saya sangat disayangkan, karena justru tanah itu yang akan menjadi tempat hidup tanaman yang akan kita tanam. Penting bagi kita untuk memperbaiki terlebih dahulu. Nah, untuk memperbaiki struktur organik tanah ini salah satunya menggunakan kotoran hewan. Nah, efek dari menggunakan kotoran hewan ataupun menggunakan kompos akan mengeluarkan reaksi panas sehingga membutuhkan waktu. Memang menggunakan fermentasi misalnya EM4. Di botol EM4 dituliskan bahwa fermentasi tersebut membutuhkan waktu 2 pekan. Itu berdasarkan petunjuk yang ada di kemasan. Tapi pada kenyataannya yang kami alami, proses fermentasi itu bisa membutuhkan waktu 2-3 bulan. Gitu. Nah, pada saat kita menanam, pada saat proses fermentasi itu masih berjalan, bisa menyebabkan tanaman kita mati, terutama durian. Karena durian ini dari sisi akarnya terbilang sensitif gitu. Nah, ini
Ini adalah media tanah yang kita siapkan. Ini fermentasinya sudah 1 bulan. Fermentasinya sudah 1 bulan, sudah kita siapkan dari kurang lebih sekitar 1,5 bulan atau 2 bulan yang lalu. Dan ini masih belum kita tanam, masih menunggu supaya betul-betul tanah itu menjadi tidak panas. Memang di sini sudah muncul gulma, ya, sudah muncul gulma. Namun kita masih menunggu mungkin beberapa hari atau pekan lagi untuk memastikan bahwa kondisi tanahnya betul-betul tidak panas. Nah, tadi memperbaiki struktur organik tanah. Untuk memperbaiki struktur organik tanah, kita menggunakan kotoran hewan, juga menggunakan biofosfat. Ya. Nah, ini untuk memperbaiki struktur organik tanah. Nah, untuk memperbaiki struktur mineral tadi, referensi yang saya dapat itu menggunakan zeolit. Zeolit itu per tanaman, per satu tanaman bisa diberikan dosis 25 kilo per tahun. Jadi kita berikan bisa sebelum penanaman dicampur, ya, dicampur dengan tanah, ya, zeolit tersebut, dan juga nanti per 3 bulan sekali kita bisa berikan 6,25 kilo per 3 bulan per satu tanaman. Terus continue setiap 3 bulan sekali sehingga struktur mineral tanahnya semakin baik. Dan zeolit itu mengandung kalium sebesar 3%. Itu ya, tadi memperbaiki kesuburan tanah, struktur struktur organik tanah, struktur mineral tanah. Dan yang ketiga, memperbaiki tanah itu dari pH, ya, keasaman. Nah, ini penting. Berbicara tentang masalah keasaman tanah penting. Durian itu pH optimalnya di 6 sampai 6,5. Itu adalah pH optimal durian, ya. Nah, apa efek dari pH tanah yang rendah atau asam? Pada saat pH itu di bawah 5,5, ya, di bawah 5,5, maka jamur akan tumbuh dengan pesat. Di bawah 5,5 jamur akan tumbuh dengan pesat, tapi bakteri itu justru tidak bisa tumbuh. Jadi pada saat kita memberikan POC, ya, ataupun misalnya pupuk kandang, pada saat pH-nya itu di bawah 5,5, maka menjadi sia-sia. Itu yang pertama. Jadi pH di bawah 5,5 itu bakteri tidak dapat tumbuh dengan baik, tapi jamur itu tumbuh dengan baik. Nah, pH di atas 5,5 jamur tetap bisa tumbuh, tapi dia akan bersaing dengan bakteri karena bakteri bisa tumbuh dengan baik dengan pH di atas 5,5. Nah, ini penting kenapa pH tanah itu harus kita perbaiki. Secara umum tanah-tanah di kita itu pH-nya 5, bahkan terkadang kurang dari 5. Bagaimana caranya pH itu bisa mencapai minimal 6 untuk bisa ditanami durian. Jadi berbicara tentang masalah perawatan tanaman, maka hal yang pertama kita harus perhatikan adalah tanah. Kondisi organik tanah,
yang kedua mineral tanah, dan yang ketiga pH. Dan itu dilakukan terus menerus. Apakah nanti kita akan bikin jadwalnya 1 bulan sekali, 2 bulan sekali, 3 bulan sekali, terus dilakukan perbaikan tanah menyangkut masalah struktur organik, mineral tanah, dan pH. Memperbaiki struktur organik itu banyak. Tadi menggunakan kotoran hewan, menggunakan kompos, biofosfat, SP36, humid acid, terus juga bisa pakai POC dan lain-lain. Jadi pada dasarnya perawatan tanaman, poin yang pertama adalah tentang perbaikan tanah. Tanah yang baik, tanah yang subur, maka dia akan remah dan poros. Ini kita bisa lihat terjadi genangan air karena apa? Karena struktur tanah yang kurang remah. Gitu. Karena memang di lahan ini sudah sering terjadi erosi. Topsoilnya sudah habis. Gitu. Topsoilnya sudah habis. Nah, sehingga kita terus harus melakukan perawatan atau perbaikan tanah. Itu tentang perawatan tanaman, poin yang pertama. Ya. Di samping juga kita harus melakukan pembersihan gulma. Pembersihan gulma ini bisa lihat 1 bulan kita belum melakukan pembersihan gulma. Ini kita bisa lihat gulma-gulmanya sudah tumbuh dan ini akan bersaing dengan tanaman kita, memperebutkan unsur hara. Bahkan kalau gulmanya makin tinggi, itu tentu juga akan berebut dari sinar matahari. Ya. Jadi penting pada saat kita melakukan perawatan tanaman, poin yang pertama adalah tentang perbaikan tanah. Itu yang nomor 1. Yang nomor 2, berbicara tentang masalah perawatan tanaman adalah kebutuhan tanaman terhadap sinar matahari. Nah, ini pun sama, setiap tanaman itu memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Tanaman durian dewasa itu membutuhkan cahaya matahari 60 sampai 80%. Sehingga pada saat kita menanam tanaman durian, maka harus memperhatikan kondisi cahaya matahari di tempat tersebut. Apakah bisa dapat nggak minimal 60% agar nanti bisa berbuah dengan baik. Jadi kebutuhan tanaman durian untuk yang dewasa adalah 60 sampai 80%. Tapi tanaman durian muda itu justru tidak membutuhkan cahaya matahari yang banyak. Kita ini sebetulnya kita sudah siapkan tanaman tumpang sari pisang untuk menghalangi sinar matahari. Hanya karena penanamannya terlalu berdekatan sehingga tanaman pisangnya belum tumbuh, ya, sehingga kita pasang paranet. Nah, untuk durian muda, agar sinar mataharinya kita batasi maksimal di 40%, maka kita tutup dengan paranet, karena durian muda ini tidak kuat dengan cahaya matahari yang berlebihan, ya. Namun nanti setelah dia tumbuh, ya, mungkin di usia 2 tahun atau 3 tahun itu betul-betul membutuhkan cahaya matahari sampai dengan 80% agar nanti bisa berproduksi dengan baik. Jadi yang nomor 2, berbicara tentang masalah perawatan tanaman adalah kebutuhan tanaman terhadap cahaya matahari. Itu yang nomor 2. Yang ketiga, berbicara tentang masalah perawatan tanaman adalah kebutuhan tanaman akan unsur hara makro. Apa saja yang menjadi unsur hara makro? Yang pertama adalah karbon. Karbon itu bisa didapatkan dari pelapukan dari dalam tanah,
dan juga bisa didapatkan dari udara. Pada saat kita ingin menambahkan karbon, maka kita bisa memberikan salah satunya adalah arang. Ya, arang kita bisa lakukan apakah setiap 1 bulan sekali, 2 bulan sekali, atau 3 bulan sekali. Itu yang pertama. Unsur hara makro, yaitu karbon. Yang kedua adalah hidrogen, kebutuhan tanaman akan air. Nah, durian ini cukup membutuhkan air yang cukup banyak, ya, namun juga tidak berlebihan. Nah, menyangkut masalah air yang berlebihan, sebetulnya lebih banyak diakibatkan dengan struktur tanah yang tidak menyerap air, ya. Jadi sehingga terjadi genangan air baik itu di luar ataupun di dalam, karena struktur tanah yang kurang subur sehingga tidak bisa menyerap dengan air. Nah, kami memberikan kebutuhan air itu per satu tanaman itu 50 liter per hari. Di pagi hari 25 liter dan di sore hari 25 liter. Yang ketiga adalah oksigen. Tentu oksigen ada di udara. Unsur hara makro yang keempat adalah nitrogen. Nitrogen, yang kelimanya fosfat, dan yang keenamnya adalah kalium atau kita biasa singkat dengan NPK. Nah, apakah kebutuhan NPK ini akan menggunakan pupuk organik ataupun anorganik? Pada dasarnya adalah yang harus kita perhatikan pemberiannya sesuai dengan kebutuhan. Dan tadi berbicara setiap komoditas itu kebutuhannya beda-beda. Berbicara tentang masalah berbagai varietas itu pun kebutuhannya berbeda-beda. Begitu juga kebutuhan setiap fase dari usia tanaman tersebut. Jadi pada saat tanaman itu katakanlah pasca tanam, kita tidak memberikan dulu NPK. Kita hanya memberikan pupuk hara mikro dengan asam amino dan vitamin. Setelah 2 bulan baru kita akan berikan tadi NPK. Nah, dosis antara NPK pada saat awal justru kita memperbanyaknya di fosfat. Karena apa? Karena dia membutuhkan dulu pertumbuhan akar. Setelah dia akarnya tumbuh dengan baik, maka kita akan mencari komposisi nitrogen yang lebih besar. Agar apa? Agar daunnya dia tumbuh. Nah, begitu juga nanti di tahun kedua, di tahun ketiga, kita akan perhatikan tanaman ini, kita akan atur dosisnya mana yang lebih tinggi. Apakah kita akan atur dosis N-nya yang lebih tinggi, atau P-nya yang lebih tinggi, atau K-nya yang lebih tinggi. Begitu juga kebutuhan akan kalsium. Kalsium ini dikategorikan sebagai unsur hara makro sekunder. Tapi kalau menurut saya kebutuhan kalsium itu sangat tinggi. Sangat tinggi. Karena apa? Karena secara umum tanah kita ini asam. Tanah asam itu membutuhkan kalsium yang lebih besar. Gitu. Nah, jadi di sini unsur hara makro, nitrogen, fosfat, kalium, dan kalsium itu perlu kita berikan, dan ini pada saat kita menggunakan pupuk anorganik ini bisa diberikan secara bersamaan. Tidak akan menjadi masalah, insya Allah. Jadi nitrogen, fosfat, kalium, kalsium ini kita bisa berikan bersamaan. Ya. Tapi kembali, apakah akan menggunakan pupuk organik ataupun pupuk anorganik, pada dasarnya adalah yang terpenting kita bisa memberikan dosis sesuai dengan kebutuhan. Karena memberikan secara berlebihan pun tidak baik. Gitu. Nah, terus unsur hara makro selanjutnya adalah magnesium dan sulfat. Ya. Yang keempat adalah unsur hara mikro. Unsur hara mikro ini kebutuhannya sedikit, tapi dia penting. Dan yang harus diperhatikan di dalam hal pemberian unsur hara mikro ini, jangan berlebihan. Disarankan lebih baik mengikuti standar atau petunjuk dari referensi yang ada di kemasan tersebut. Contoh misalnya
saya menggunakan Vitoflex ya, menggunakan Vitoflex. Itu kita berikan per 1 pekan selang-seling. Jadi pekan ini diberikan, pekan depan tidak. Pekan depannya lagi diberikan, pekan depannya lagi tidak kita berikan. Dan dosisnya itu saya gunakan setengah dosis yang ada di petunjuk. Kalau misalnya di petunjuk itu dosisnya adalah 2 gram, kita hanya berikan 1 gram gitu. Karena berdasarkan petunjuk yang di kemasan itu pemberiannya secara berturut-turut 3 kali. 3 kali per 2 pekan sekali. Nanti 3 pekan kita tidak berikan. Nah, kita di sini memberikan 1 pekan diberikan, pekan depan tidak, pekan depannya lagi diberikan, dan itu pun dosisnya setengah berdasarkan petunjuk yang ada di kemasan. Jadi kalau di kemasannya 1 tangki sprayer itu 2 gram, kita hanya berikan 1 gram. Nah, ini tentang masalah unsur hara mikro. Poin selanjutnya adalah suplemen. Suplemen ini menyangkut vitamin, fitohormon, ZPT, dan asam amino. Nah, menyangkut masalah suplemen ini sendiri, sama, setiap tanaman kebutuhannya berbeda-beda. Namun kalau menurut saya, kebutuhan asam amino di durian itu cukup besar, dan inilah yang bisa membuat perawatan tanaman durian itu menjadi sangat mahal karena kebutuhan asam amino yang sangat besar. Secara umum ini saya contoh sebutkan satu merek ya, Bionutrien. Bionutrien itu per 40 gram itu harganya 42.500. Jadi 1 gramnya itu lebih dari 1.000 rupiah ya. Nah, berbeda dengan kebutuhan unsur hara mikro. Unsur hara mikro Vitoflex itu mahal. 1 gramnya hampir 1.000 rupiah. Jadi kalau 1 kilo hampir 1 juta. Hanya penggunaannya dia kecil. 1 tangki sprayer 16 liter saya hanya berikan 1 gram. Berarti hanya 1.000 rupiah. Itu bisa untuk katakanlah 20 pohon misalnya. Tapi berbicara tentang masalah asam amino tadi misalnya contohnya Bionutrien. Bionutrien itu 1 gramnya itu di atas 1.000. Berarti 1 kilonya itu di atas 1 juta. Kalau seumpama kita akan berikan tanaman itu misalnya dosisnya kita akan berikan 500 gram 1 tanaman dalam 1 tahun, maka akan membutuhkan biaya di atas 500.000 per tahun hanya untuk asam amino saja, dan itu sungguh besar sekali biayanya. Nah, saya sendiri di sini melakukan tanaman tumpang sari itu menggunakan pisang. Nah, pisang ini nantinya ini yang akan kita gunakan sebagai kompos. Ya, batangnya sebagai kompos, kita potong-potong dan kita berikan kepada tanaman kita, durian. Di sini mengandung asam amino. Jadi tanaman tumpang sari pisang itu secara hasil 1 pohon itu mungkin hanya menghasilkan 80.000 atau 100.000 lah misalnya. Tapi di batangnya itu mengandung asam amino yang kita butuhkan untuk durian, untuk menekan biaya pemberian tadi suplemen berupa asam amino.
Nah, menyangkut berbicara tentang masalah suplemen, vitamin, fitohormon, zat PT, dan asam amino. Yang keenam adalah pengendalian hama dan penyakit. Bagaimana cara melakukan pengendalian hama penyakit? Ini yang pertama adalah menyangkut jamur atau fungi. Nah, di sini durian ini tanaman yang rentan terhadap jamur, ya, terutama di akar. Tadi hal yang pertama yang harus dilakukan adalah mengendalikan pH tanah, jangan sampai kurang dari 5,5. Jangan sampai kurang dari 5,5. Karena pH di bawah 5,5 itu akan menjadi tempat yang subur untuk pertumbuhan jamur, tapi bakteri nggak bisa tumbuh. Di atas 5,5 jamur tumbuh, tapi bakteri pun tumbuh, sehingga jamur harus bersaing dengan bakteri. Ya. Itu pengendalian hama. Satu adalah fungisida, pengendalian jamur. Apakah pengendalian jamurnya akan menggunakan organik, anorganik, atau sintetis? Pada dasarnya adalah kita harus melakukan pengendalian hama dan penyakit. Jangan sampai tanaman kita terserang, itu lebih sulit untuk mengobatinya. Terus yang kedua adalah serangan hama dari serangga atau insek. Insek sama, apakah akan menggunakan organik, apakah akan menggunakan anorganik. Yang penting adalah kita melakukan untuk pengendalian hama. Juga bisa menggunakan paranet seperti ini. Ya. Ini paranet ini untuk tanaman muda, selain dia untuk mengurangi cahaya matahari, adalah untuk melindungi tanaman dari serangan serangga. Tapi ini hanya bisa dilakukan untuk tanaman muda. Kalau udah tanamannya besar, sulit untuk kita untuk bisa menutup tanaman itu menggunakan paranet tentunya. Nah, pemberian fungisida dan insektisida itu kita bisa berikan 1 pekan sekali. 1 pekan sekali. Yang harus diperhatikan di dalam hal masalah penggunaan fungisida dan insektisida ini adalah penggunaannya diupayakan untuk berganti-ganti. Jadi 4 kali, kalau kita katakanlah kita menggunakan decis misalnya. Decis, pekan ini decis, pekan depan decis, pekan depannya lagi decis, pekan depannya lagi decis, dan di pekan kelima sudah ganti dengan merek yang lain. Gitu. Untuk apa? Untuk menghindari tanaman tersebut menjadi kebal. Pada saat kita menggunakan decis dan ada serangga yang kuat terhadap decis, maka dia akan kebal dengan decis. Begitu juga dengan anak-anaknya. Sehingga penting pada saat kita menggunakan fungisida, insektisida, itu ganti-ganti merek. Maksimal 4 kali. 4 kali kita gunakan merek A, nanti 4 kali kita gunakan merek B. Nanti mau lagi pindah lagi ke merek A nggak jadi masalah. Tapi yang jelas 4 kali penggunaan ganti merek. 4 kali penggunaan ganti merek. Nah, itu menyangkut masalah pengendalian hama dan penyakit. Yang ketiga yang menjadi hama adalah herbisida atau gulma. Gulma ini perlu untuk dibersihkan secara rutin, ya, supaya tidak bersaing memakan nutrisi yang kita sediakan. Jangan sampai kita melakukan pemupukan malah dimakan oleh gulma. Salah satu pengendalian gulma juga bisa untuk gulma muda. Ini bisa kita menggunakan paranet dan juga penutupan menggunakan mulsa atau mulsing. Contoh misalnya kita bisa tutup dengan jerami. Ini seperti ini contohnya. Ini paranet, fungsi pertama adalah melindungi dari cahaya matahari. Terus yang kedua juga supaya tidak terjadi pertumbuhan gulma yang katakanlah dengan cepat. Ini bisa kita lihat gulma di luar
lebih cepat dibandingkan dengan gulma yang ada di dalam. Karena di dalam ini kita tutup dengan paranet, ya, di luar tidak tertutup dengan paranet. Terus yang kedua, di dalam ini kita juga diampari dengan jerami. Jerami ini fungsinya ada dua. Satu sebagai mulsa, dan yang kedua dia juga penyedia pupuk organik. Nanti pada saat pelapukan ini mengandung nitrogen, fosfat, kalium, kalsium. Nah, ini juga sebagai pupuk organik. Nah, ini yang nomor 6. Dan perawatan tanaman yang nomor 7 adalah menyangkut masalah pemangkasan. Pemangkasan perlu dilakukan. Apa itu tujuan pemangkasan? Yang pertama adalah membentuk tanaman. Kita ingin tanaman ini apakah V, apakah horizontal, ya. Ini dibentuk dengan pemangkasan secara rutin. Tujuan yang kedua pemangkasan adalah membuang batang-batang yang kering. Yang kering, mati, atau cabang yang sakit, membuang cabang yang tumpang tindih, membuang cabang yang kira-kira tidak akan produktif, dan juga membuang tunas air. Nah, ini pemangkasan bisa dilakukan. Namun masalah pemangkasan ini sendiri kalau kami itu melakukannya setelah usia di atas 1 tahun. Di atas usia 1 tahun baru kita lakukan pembentukan. Di tahun pertama tanaman itu kami biarkan terlebih dahulu dia membentuk sendiri saja, ya. Tapi pada dasarnya mungkin setiap orang memiliki cara yang berbeda-beda. Nah, ini pembahasan kita hari ini menyangkut masalah perawatan tanaman. Kita berbicara dulu tentang dasar-dasarnya. Tadi dasar-dasarnya itu ada 7. Yang pertama adalah menyangkut masalah perbaikan tanah. Perbaikan tanah yaitu unsur organik dan unsur mineral, dan yang ketiga pH. Yang kedua menyangkut masalah kebutuhan tanaman akan cahaya matahari. Cahaya matahari ini dibedakan, tanaman muda dengan tanaman yang sudah dewasa kebutuhan cahaya mataharinya beda. Untuk durian, kebutuhan cahaya matahari di durian yang dewasa adalah 60 hingga 80%, sehingga penting untuk memikirkan jangan sampai tanaman tersebut terhalangi oleh pohon-pohon besar. Tapi untuk durian muda itu kebutuhan cahaya mataharinya hanya 40%, sehingga pada saat tanaman muda perlu kita tutup dengan paranet, kita sediakan tanaman pelindung, ya, seperti itu. Dan yang ketiga adalah menyangkut masalah unsur hara makro. Unsur hara makro itu ada CHO, karbon, hidrogen, oksigen. Karbon kita bisa berikan dengan arang, juga karbon bisa didapatkan dari udara. Terus hidrogen adalah kebutuhan air, oksigen adalah kebutuhan udara. Terus NPK, nitrogen, fosfat, dan kalium itu dosisnya setiap fase berbeda-beda. Ada kalanya membutuhkan nitrogen yang lebih besar, ada kalanya membutuhkan fosfat yang lebih besar, dan ada kalanya membutuhkan kalium yang lebih besar. Dan disinilah kita harus paham di mana kita memberikan nitrogen lebih banyak, di mana kita memberikan fosfat yang lebih banyak, di mana kita memberikan kalium yang lebih banyak. Terus yang ke-7 adalah unsur hara makro, kalsium. Kalsium ini sendiri masuk di dalam kategori unsur hara makro sekunder, tapi kalau menurut saya kebutuhannya sangat besar. Karena apa? Karena secara umum tanah di kita ini asam, ya. Terus yang ke-8 adalah magnesium dan sulfat. Untuk pemberian magnesium dan sulfat pada saat kita menggunakan pupuk anorganik tidak boleh disatukan dengan NPK dan kalsium. Ini harus diberikan terpisah, atau bisa juga kita bisa berikan bersamaan tapi caranya berbeda. Misalnya NPK dan kalsium kita berikan dengan cara ditabur atau dikocor, magnesium dan sulfatnya kita berikan dengan cara disemprot atau menggunakan pupuk daun, ya. Nah, ini menyangkut masalah kebutuhannya berapa pemupukan, insya Allah kita akan bahas di lain waktu. Terus yang keempat adalah unsur hara mikro. Unsur hara mikro itu sangat penting tapi jangan berlebihan. Dan yang kelima adalah suplemen, vitamin,
fitohormon, zat PT, asam amino. Nah ini komponen yang cukup mahal, dan yang asam amino ini kalau menurut saya durian membutuhkan asam amino yang cukup besar, cukup banyak untuk bisa menghasilkan durian yang buahnya manis, warnanya bagus. Di samping memang membutuhkan kalium, dia juga membutuhkan asam amino yang cukup banyak. Nah, dan asam amino ini terbilang mahal. Cara mengantisipasi kalau untuk yang kami lakukan adalah dengan cara menanam pisang. Menanam pisang, nanti batang pisangnya kita akan pecah dan kita berikan ke tanaman. Dan yang keenam adalah menyangkut masalah pengendalian hama dan penyakit. Yang ketujuh adalah pemangkasan. Itulah dasar tentang perawatan tanaman. Bagi rekan-rekan yang akan saling memberikan masukan, ya silahkan bisa berkomentar di kolom komentar. Kita sharing, kita berbagi ilmu. Nih, mudah-mudahan dengan media sosial kita bisa saling berbagi, saling mengkoreksi apa yang memang disampaikan oleh saya. Yang sekiranya ada yang salah, mohon bisa dikoreksi. Jika ada satu masukan, mohon kiranya bisa memberikan komentar di kolom komentar. Terima kasih, semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.